Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Wah, kurang semangat kayaknya ya. Shalom, selamat pagi. Saudara, sungguh sesuatu yang indah ya apabila kita diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan kita, memuji Tuhan, bersekutu bersama saudara seiman, dan kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya berterima kasih kepada gereja ini yang sudah sekali lagi memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya di Gereja Kalam Kudus Surakarta sudah memasuki tahun yang kelima, tidak kerasa. Tapi setiap kali menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya tetap bersuka cita. Saya tetap bergairah untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini diberikan judul Renewing Our Identity in Christ, saudara, atau pembaharuan iman di dalam Tuhan Yesus, saudara. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-24. Saudara, saya akan bacakan perlahan-lahan bagi kita semua. Mari kita menyimak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu, bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pembaharuan identitas, saudara, ada orang di dunia ini yang berusaha memperbaharui identitas mereka. Nggak tahu alasannya apa. Tetapi yang jelas di dunia ini ada orang-orang yang berusaha memperbaharui identitas mereka menjadi baru. Setidaknya kalau saya melihat di dalam internet, orang-orang yang mengubah identitasnya ini membuat saya sedikit bertanya ya, bisa gitu ya, kayak gitu ya. Setidaknya ada 4 yang saya temukan, saudara. Ada orang-orang yang mengubah identitas mereka dan menyebut dirinya seperti ini. Bisa minta tolong dibantu slide-nya. Saudara, ada 4 kategori orang yang mengubah identitasnya, saudara. Setidaknya yang saya temukan ada 4 saja. Mungkin ada lebih banyak lagi ya. Tapi 4 ini sudah cukup membuat saya bertanya dengan bingung. Kok bisa begitu ya? Saudara, yang pertama adalah transgender, saudara. Sudah pernah mendengar kata ini? Saya yakin pernah, saudara. Saudara, istilah transgender merujuk kepada orang-orang yang merasa bahwa identitas gendernya itu tidak sesuai dengan penampilan biologisnya, saudara. Jadi dia itu merasa berada di dalam tubuh yang salah. Misalnya, seorang wanita transgender sebenarnya dia adalah seorang pria, saudara. Tapi dia merasa, wah, seharusnya aku tidak seperti ini. Seharusnya aku menjadi seorang wanita, maka dia berusaha mengubah jenis kelaminnya, saudara. Lalu yang kedua, saudara, ada orang yang menyebut dirinya sebagai non-binary, saudara. Saudara, non-binary itu apa? Non-binary itu adalah orang-orang yang merasa bahwa jenis kelaminnya tidak bisa digolongkan salah satu dari antara 2 jenis kelamin yang kita kenal, saudara. Jadi kadang-kadang dia itu merasa dia itu pria, kadang-kadang dia merasa dia itu juga adalah seorang wanita, saudara. Kadang-kadang bahkan dia itu merasa tidak dua-duanya. Atau kadang-kadang dia merasa bahwa dia itu adalah
entitas yang jamak gitu ya. Jadi dia adalah person yang banyak gitu. Nah, saya sendiri juga bingung kenapa orang-orang ini bisa menganggap dirinya seperti itu. Tapi dia memang berusaha mengidentifikasi dirinya dengan identitas yang seperti itu, Saudara. Lalu yang ketiga, ada orang yang menyebut dirinya sebagai transrasial, Saudara. Orang-orang seperti ini merasa bahwa identitas kesukuan yang dianugerahkan Tuhan pada dirinya itu tidak tepat, Saudara. Sehingga ia berpemikiran bahwa dia itu sebenarnya adalah orang yang terlahir dari suku yang lain, Saudara. Nah, di dalam Tuhan sebenarnya kita percaya bahwa semua manusia itu adalah sama. Semua diciptakan Tuhan baik adanya. Justru sungguh hal yang indah apabila kita mencintai dan mengasihi orang dari suku yang lain. Sebagai anak Tuhan kita harus melakukan itu. Apalagi kalau kita berusaha mencintai budayanya juga, kita berusaha mempelajari bahasanya dan seterusnya. Tapi saudara, ada orang-orang di dunia ini yang memiliki obsesi lebih dari batas kewajaran. Contohnya orang ini, saudara. Orang ini adalah artis asal Inggris bernama Ollie London. Dia itu terobsesi dengan Korea, saudara. Ada banyak anak pemuda dan remaja kita juga terobsesi dengan Korea. Tapi orang ini melakukan 18 kali operasi plastik demi merubah identitasnya menjadi seperti artis Korea. Dan dia di dalam identitas barunya dia menyebut dirinya bahwa dia adalah orang Korea, saudara. Lalu yang terakhir, saudara, yang paling mengejutkan saya, saudara. Yang terakhir ini adalah orang-orang yang menyebut dirinya sebagai transable, saudara. Apa itu transable, saudara? Transable adalah orang yang sebenarnya terlahir di dalam kondisi fisik yang sempurna, saudara. Utuh, secara manusia, secara fisik utuh. Tapi, saudara, dia itu merasa bahwa ada bagian-bagian di dalam tubuhnya yang dia itu tidak suka. Jadi dia berusaha menghilangkan itu. Ini saya sensor gambarnya karena saya rasa kurang proper hal-hal seperti ini ditampilkan di dalam kebaktian, saudara. Dikatakan bahwa ada seseorang wanita yang menuangkan cairan pembersih di matanya supaya dia itu buta, saudara. Dan kalau saya membaca di dalam berita-berita yang lain, ada orang-orang tertentu yang pengen mengamputasi kakinya karena dia merasa dia tidak seharusnya memiliki kaki. Nah, tentu hal ini bukan hanya obsesi ya. Kalau sudah sampai seperti ini sudah mengalami gangguan kejiwaan, saudara. Tapi kita melihat realita dan fakta di dunia ini bahwa ada begitu banyak orang yang berusaha dengan sengaja untuk merubah identitasnya. Mereka berusaha untuk memperbaharui identitasnya sama seperti dengan apa yang mereka pikirkan, saudara. Mungkin mereka tidak puas dengan hidupnya, tidak puas dengan dirinya, sehingga mereka kepengen berubah. Tapi sayangnya mereka berubah dengan cara yang tidak tepat, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pembaharuan identitas, tahukah bahwa sebenarnya kita ini adalah orang-orang dengan identitas yang sudah diperbaharui. Tetapi bukan karena kita merasa tidak puas dengan diri kita sendiri. Semuanya itu adalah karena kasih karunia Allah, saudara. Orang percaya itu memiliki identitas yang sudah diperbaharui, bukan karena ketidakpuasan diri, melainkan karena anugerah Allah di dalam Kristus saja, saudara. Jadi kita semua di tempat ini sebenarnya adalah orang-orang dengan identitas yang baru, saudara. Nah, kalau kita sedang berbicara mengenai identitas yang baru, maka kita juga perlu bertanya, sebenarnya identitas kita yang lama itu seperti apa? Yuk mari saya ajak kita menengok ke belakang sedikit, tenang aja kita enggak akan jadi tiang garam. Tapi untuk hal yang baik kita boleh menengok ke belakang ya. Kalau masa lalu kita, kesalahan-kesalahan kita udah enggak usah ditengok. Tapi yang ini kita perlu tengok ya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum mengenal Kristus, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang layak mendapatkan murka Allah. Setuju? Kita semua adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Kalau kita berbicara semua manusia, berarti semua yang lahir di dunia ini, termasuk bayi, saudara. Ada orang-orang yang berpikiran bahwa kita itu terlahir seperti selembar kertas putih, bahkan ada lagu yang berkata demikian. Apakah benar seperti itu? Saudara, tidak demikian. Kita ini terlahir sebagai manusia berdosa. Sama seperti seorang bayi yang lahir dari kandungan mamanya, dia nggak perlu melakukan apa-apa untuk bisa disebut sebagai anak dari kedua orang tuanya.
Begitu dia lahir, status dari bayi itu adalah anak dari kedua orang tuanya. Demikian juga kita. Ketika kita lahir ke dalam dunia, saudara, status kita adalah orang berdosa. Karena kita adalah semuanya keturunan Adam, saudara. Sekalipun kita belum melakukan tindakan dosa itu, saudara pernah nggak lihat bayi begitu lahir langsung korupsi, saudara? Atau ngomong jorok? Nggak pernah, saudara. Dia belum melakukan tindakan dosa, tapi dia disebut berdosa karena statusnya adalah anak dari manusia berdosa. Nah, ngomong-ngomong, bayi semakin gede juga kecenderungannya akan semakin berbuat dosa. Sama seperti kita semua di tempat ini, bukan? Tapi bersyukur karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dosa ini kemudian terus merasuk ke dalam kehidupan manusia, menguasai mereka selama bertahun-tahun dan membuat manusia itu melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, khususnya ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 tentang kondisi dari identitas lama manusia. Dikatakan bahwa identitas manusia lama itu berkaitan erat dengan tindakan dosa yang mereka lakukan. Paulus menyebut orang-orang itu hidup di dalam pikiran yang sia-sia. Pengertian mereka gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, dan mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang membawa mereka kepada kebinasaan. Dan mereka mengerjakan berbagai macam kecemaran. Itulah kondisi identitas manusia yang lama. Tapi itu bukan berarti manusia tidak bisa berbuat baik ya. Secara moral manusia itu masih tetap bisa berbuat baik, bisa melakukan hal-hal yang mulia, tapi semuanya itu tidak akan pernah bisa merubah status atau identitas manusia yang adalah orang berdosa. Berjuta kebaikan yang dilakukan oleh manusia di luar kehendak Allah tidak akan berpengaruh terhadap identitas mereka, bahwa mereka adalah tetap sebagai manusia yang belum diselamatkan. Di dalam bagian ini saya tidak berkata bahwa Allah itu tidak suka ya kalau manusia itu berbuat kebaikan. Tentu Allah senang kalau manusia melakukan kebaikan. Namun kalau kebaikan itu kemudian dikaitkan dengan keselamatan jiwa, maka hal itu tidak ada artinya. Dan tadi sudah di dalam doa WL berkata bahwa kita ini punya kecenderungan untuk selalu berbuat dosa. Dan kecenderungan itu seringkali dibuahi oleh manusia. Sehingga manusia banyak melakukan tindakan yang mengkhianati Allah, menyakiti hati Allah. Tapi bersyukur Allah itu adalah tetaplah Allah yang sangat mengasihi manusia. Allah itu rindu manusia diselamatkan. Dan satu-satunya cara bagaimana manusia bisa diselamatkan, saudara, bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, menebus hidup setiap kita. Saudara, inilah kasih yang begitu besar yang ditunjukkan Allah bagi manusia. Memang semua tema di dalam firman Tuhan itu harus mengarah kepada kasih Allah, saudara. Dan hari ini sekali lagi saya ulangi, kasih Allah ini begitu besar. Sehingga barang siapa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus melanjutkan pengajarannya kepada jemaat Efesus. Dia menasihati jemaat bahwa jemaat itu sudah tidak sepatutnya lagi hidup dengan cara-cara manusia lama. Saudara. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-22, berhubung kehidupanmu yang dahulu, kamu harus meninggalkan manusia lama yang akan menemui kebinasaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masa lalu jemaat di Korintus itu mungkin gelap ya saudara, tidak baik saudara. Di kota Korintus itu adalah kota yang terkenal terhadap penyembahan Dewi Artemis saudara. Itu patungnya saudara. Dewi Artemis dikenal dengan dewi yang bisa memberikan kesuburan, dewi yang bisa memberikan kemakmuran saudara. Dewi yang katanya menguasai dunia yang ada, lalu kemudian dunia maut dan dunia surga. Itu menurut anggapan mereka, saudara.
Jadi orang-orang Efesus kemudian banyak menyembah Dewi Artemis. Kuilnya seperti yang bisa saudara saksikan, gede sekali. Karena orang-orang di sekitar kota Efesus pun akan datang ke kota Efesus untuk melakukan penyembahan terhadap Dewi Artemis. Sayangnya saudara, di dalam mereka melakukan penyembahan ini banyak tindakan amoral yang terjadi. Mereka datang ke kuil mungkin membawa persembahan mereka, lalu kemudian mereka menyembah Dewi Artemis dengan berbagai macam cara. Setelah itu saudara, di area kuil itu akan disediakan wanita-wanita penghibur saudara. Yang kemudian tugasnya adalah berhubungan dengan para penyembah Dewi Artemis. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang-orang itu percaya bahwa penyembahan mereka kepada Dewi Artemis akan sempurna jikalau sudah ditutup dengan melakukan hal yang saya tidak enak menyebutkannya. Saudara tahulah ya, dengan hal-hal yang amoral seperti itu. Nah, dahulu jemaat Korintus mungkin terlibat di dalam praktek-praktek yang demikian. Tapi sekarang mereka itu sudah diminta untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Mereka harus berubah karena mereka tidak lagi menjadi penyembah berhala. Mereka adalah penyembah Kristus. Mereka yang dulunya adalah orang-orang berdosa, sekarang menjadi orang-orang yang secara status telah dibenarkan di dalam Kristus, saudara. Mereka diselamatkan, mereka dibenarkan. Itulah kondisi mereka yang sekarang. Nah, berbicara mengenai keselamatan dan pembenaran di dalam Kristus, Rasul Paulus berbicara di dalam Titus 3, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Dia berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui Titus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 secara jelas dan gamblang Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan bukan karena melakukan pekerjaan baik, melainkan melalui karya Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang secara status dibenarkan di dalam Tuhan, saudaraku. Lahir baru itu seperti apa? Saudaraku bisa melihat khotbah di minggu-minggu yang lalu disampaikan oleh Pendeta Evian bahwa kelahiran baru itu sepenuhnya adalah karya dan anugerah dari Tuhan. Kita sama sekali tidak ada kontribusi di dalamnya. Tapi jelas juga dikatakan ciri-ciri orang yang sudah dilahirbarukan adalah dia itu terus-menerus menjadi lebih baik dan bertumbuh di dalam Kristus. Itu cirinya, saudara. Nah, kemudian kalau kita melihat bagian ini, maka kita akan menemukan perbandingan yang sejajar antara identitas lama dan identitas baru. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam identitas lama kita, status kita, atau semua manusia yang lain adalah orang yang berdosa. Secara status kita ini adalah orang yang berdosa. Mereka mungkin masih bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun tidak ada dampaknya bagi keselamatan mereka. Tapi setelah penebusan yang dilakukan oleh darah Kristus bagi setiap kita, kita yang percaya memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Yaitu kita semua secara status adalah orang-orang yang sudah dibenarkan melalui iman yang penuh kepada Kristus oleh karena kasih karunia Allah. Jadi yang berubah statusnya, saudara. Meskipun orang-orang yang dengan identitas yang baru ini masih bisa jatuh di dalam dosa. Nah, itulah yang dinamakan proses pengudusan. Bahwa sekalipun kita adalah manusia yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, secara status kita orang yang benar di hadapan Tuhan karena kita percaya kepada Kristus, tapi kita masih bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita harus waspada. Kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, apa yang membedakan manusia lama jatuh ke dalam dosa dan manusia baru jatuh ke dalam dosa? Simpel sudah menurut saya. Kalau manusia baru, identitas baru jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak akan menikmati dosa itu. Dia akan langsung sadar, oh ya saya ini salah. Lalu dia bertobat di hadapan Tuhan, saudara. Hal ini terjadi di dalam kehidupan Raja Daud, saudara.
Raja Daud itu kalau di dalam Alkitab dikatakan cuma sekali doang melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Waktu dia ada affair dengan Bathsheba. Tapi begitu dia jatuh di dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia bertobat loh saudara. Waktu dia dihampiri Nabi Nathan, bisa nggak dia bunuh Nabi Nathan? Supaya Nabi Nathan tidak bercakap-cakap lebih lanjut. Bisa nggak? Bisa. Tapi Raja Daud memilih untuk bertobat di hadapan Tuhan dan menanggung segala konsekuensinya meskipun anaknya Absalom memberontak terhadap dia. Nah, ini adalah ciri-ciri orang dengan identitas yang baru di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang sudah benar-benar menghidupi kehidupan manusia baru. Nah, kalau kita jatuh di dalam dosa, lalu terus kita menikmati itu dan tambah hari tambah dalam, sudah hati-hati sudah. Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan kita? Saudara, inilah identitas baru kita di dalam Kristus, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang secara status telah dibenarkan di dalam Dia. Allah itu membenarkan kita dengan harga yang begitu mahal, yaitu kematiannya sendiri di atas kayu salib, saudara. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita tidak boleh mengidentifikasi diri kita sendiri. Kita tidak boleh memberi identitas bagi diri kita sendiri melalui hal-hal yang sifatnya lahiriah. Melainkan semuanya harus sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Apalagi kita mendefinisikan diri kita dengan perasaan kita, saudara, itu paling nggak boleh, saudara. Ada hal-hal di dunia ini yang kita bisa pakai perasaan. Contohnya kalau orang main badminton, saudara. Orang main badminton itu kalau sudah jago banget, begitu bola dipukul lewat atas kepala, dia tahu ini akan out, akan masuk, saudara. Kalau out dia lepas, saudara. Orang main basket, dia begitu nembak ke ringnya, saudara. Bola belum sampai ke ring, dia itu sudah tahu ini akan masuk apa enggak, saudara. Saudara yang main olahraga pasti tahu hal ini. Nah, apakah itu pakai hitungan matematika? Enggak, saudara. Itu pakai feeling, saudara. Dari waktu ke waktu dia melatih feelingnya sehingga bisa melakukan kegiatan olahraga itu dengan tepat. Tapi saudara, untuk mendefinisikan diri kita nggak boleh pakai perasaan kita, saudara. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada orang-orang di dunia ini yang merasa bahwa nilai dirinya itu baik atau tidak baik berdasarkan apa yang dia punya, saudara. Oh, kalau saya itu punyanya banyak, kalau saya itu memiliki segalanya, maka nilai diri saya, maka identitas saya itu baik. Tapi kalau sebaliknya, enggak, saudara. Kita tidak boleh menjadikan kecakapan dan talenta kita sebagai identitas kita. Kalau misalnya kita punya talenta yang banyak, kita bisa melakukan apapun di dunia ini yang orang lain enggak bisa lakukan. Maka kita merasa bahwa identitas diri kita itu baik, sempurna adanya. Tapi kalau kita enggak memiliki talenta, terus kita merasa, wah saya ini emang orang yang enggak berguna. Kita enggak boleh meletakkan keberhargaan diri kita pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, saudara. Bukan saya berkata, oh berarti enggak boleh ya Pak untuk mengejar pekerjaan karir. Ya boleh, saudara. Oh tidak boleh ya mengembangkan talenta. Ya boleh, saudara. Malah sebagai orang Kristen kita harus melakukan itu. Tapi jangan pakai hal-hal itu untuk mendefinisikan siapa kita. Karena identitas kita yang baru itu adalah di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan pada hal-hal yang lahiriah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada sebuah film yang menurut saya ini film yang sangat bagus, saudara. Filmnya berjudul The Greatest Showman, saudara. Pasti di antara kita pernah ada yang nonton ini. Saya sendiri pribadi nonton film ini udah lebih dari 5 kali kayaknya ya. Karena saya merasa ini bagus sekali, jadi saya nonton berulang-ulang. Saudara, diceritakan di dalam film The Greatest Showman ini, ada seorang pemimpin sirkus bernama Bapak P.T. Barnum, saudara. Bapak P.T. Barnum ini mencari orang-orang untuk terlibat di dalam sirkusnya. Dan biasanya kalau orang-orang yang terlibat di dalam sirkus itu adalah orang-orang yang spesial, yang unik, saudara. Nah, diceritakan di dalam film itu Bapak Barnum mencari orang yang demikian.
Namun ketika dia bertemu dengan orang-orang tersebut, jawabannya hampir-hampir sama. Mereka bilang seperti ini, wah saya itu enggak diterima di masyarakat, makanya saya sembunyi, enggak pernah keluar dari tempat persembunyian saya. Saya tidak pernah keluar dari tempat di mana saya merasakan keamanan, karena saya amannya kalau sendiri. Kalau di masyarakat saya bisa ditolak, kata mereka seperti itu. Tetapi saudara, Bapak Barnum ini kemudian mempersuasi satu persatu dan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka itu enggak perlu malu dengan keunikan mereka. Mereka itu enggak perlu minder dengan hal itu. Mereka enggak perlu, kalau bahasa Jawanya, isin dengan identitas mereka. Karena mereka itu adalah orang-orang yang unik dan spesial. Setelah dipersuasi, saudara, setelah dikasih tahu, dijelaskan, akhirnya mereka mau, saudara. Dan pada waktu itu diceritakan kalau misalnya yang nonton sirkus itu adalah orang-orang yang terpandang dan para cendekiawan. Itu banyak yang nonton sirkus seperti itu. Nah, di salah satu adegan, mereka itu akhirnya berani tampil di depan umum. Dan mereka itu berani menunjukkan dirinya. Mereka berkata bahwa this is me di depan orang-orang banyak itu. Dan salah satu lirik lagunya berkata demikian, I am not scared to be seen, saya enggak malu untuk terlihat. I make no apology, saya enggak perlu minta maaf. This is me, saya tampil di depan umum dengan keunikan saya. Saya merasa identitas saya sudah diperbaharui karena Bapak Barnum sudah meyakinkan saya akan hal itu, saudara. Nah, dari alur film yang cukup spesial ini saya menarik kesimpulan bahwa orang-orang ini berhasil menyadari identitas mereka yang berharga karena Bapak Barnum ini meyakinkan dan menjelaskan betapa spesialnya mereka, saudara. Saudara, betapa lebihnya kasih Kristus. Dia itu tidak hanya menjelaskan bahwa kita ini spesial. Dia itu tidak hanya menjelaskan bahwa kita ini berharga di matanya. Tuhan Yesus tidak hanya mempersuasi kita dan mengatakan bahwa oh anakku, kamu ini adalah anak yang sangat berharga di mataku. Dia tidak hanya berkata-kata untuk meyakinkan kita tentang hal itu. Tetapi dia mati di atas kayu salib untuk merubah identitas kita. Untuk menyatakan kepada kita bahwa betapa manusia itu berharga di mataku. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang dengan identitas yang baru yang dibenarkan melalui iman kepada penebusan Kristus, saudara. Jadi kita tidak perlu malu terhadap kondisi kita sekarang, saudara. Saudara, mengaplikasikan firman Tuhan ini jujur sangat sulit bagi saya ya. Tadi di dalam KU yang pertama, saya merasa saya gagal mengaplikasikan firman Tuhan yang saya omongkan sendiri. Saya itu selama bertahun-tahun berada di dalam kondisi yang saya itu enggak pedean orangnya sebenarnya. Benar-benar tidak pede. Waktu kuliah saya tanya sama dosen saya, Pak, saya ini enggak berani loh Pak tampil di depan orang kayak gitu. Apa bisa saya ini jadi hamba Tuhan? Nah, dosen saya kemudian meyakinkan saya bisa. Oh iya. Tapi saya terus bergumul di dalam ketidakpedean ini. Ditambah lagi saya sebenarnya berada di dalam kondisi alergi. Saya tuh punya alergi yang selama bertahun-tahun enggak sembuh, saudara. Karena alergi memang enggak bisa sembuh, bisanya di-maintain, saudara. Karena kan garis keturunan. Nah, belakangan ini saya alerginya kambuh, saudara. Entah karena apa saya enggak tahu, tapi ya alergi saya kambuh seperti itu dan itu berdampak di muka sih paling berdampaknya. Ketika berbicara tentang identitas baru, ketika berbicara tentang bahwa kita enggak boleh meletakkan identitas diri kita dengan apa yang diomongkan orang, kita tidak boleh meletakkan keberhargaan diri kita terhadap hal-hal yang duniawi, saya pun enggak bisa melakukannya, saudara. Bukan semalam sih, berhari-hari yang lalu saya itu sama istri selalu bilang, saya khotbah pakai masker aja ya, saya malu dilihat orang, saya enggak pede, saya ini merasa diri enggak good looking gitu, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, istri saya cukup bijak ya, jadi dia marah. Ngapain kamu bersikap seperti itu? Saya tahu, saudara, saya enggak boleh meletakkan diri saya
mendefinisikan diri saya dengan apa yang diomongkan orang lain. Tapi ada battle di dalam hati saya yang saya nggak bisa selesaikan. Sampai sudah tadi pagi, sudah saya bangun 4:30 pagi, saya masih berpikir saya pakai masker apa enggak waktu khotbah. Pergumulan itu sama dahsyatnya dengan pergumulan membuat khotbah ini, saudara. Lalu saya putuskan di dalam KU, yang pertama, pakai masker enggak, pakai masker enggak, pakai masker enggak. Akhirnya saya memilih untuk tidak pakai masker. Tapi saya berdiri di tempat ini di KU 1, saudara, dengan rasa pede, dengan rasa tidak pede yang luar biasa. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan itu takut menyampaikan firman Tuhan karena dirinya tidak layak, itu baik, saudara. Tapi kalau seorang hamba Tuhan takut menyampaikan firman Tuhan karena merasa nggak pede, itu pertanyaan besar yang harus diselesaikan. Dan PR itu ada di dalam diri saya, saudara. Sehingga akhirnya saya merasa KU1 ketika saya berkhotbah, di pikiran saya itu bisa ada, harusnya tadi pakai masker, sehingga saya merasa, ya khotbah KU1. Padahal setiap kali saya berkhotbah KU1 itu bukan khotbah yang pertama loh. Saya itu biasanya udah latihan 2 atau 3 kali dulu sebelum berkhotbah, saudara. Tapi pagi tadi saya banyak salah ngomong karena saya ya itu tadi nggak pede. Dan setelah ibadah saya mengambil waktu untuk menyendiri di hadapan Tuhan dan saya ngomong, Tuhan sorry ya. Mestinya saya nggak boleh kayak gitu. Mestinya saya nggak boleh memikirkan diri saya. Ini bukan tentang saya kok. Ini tentang Tuhan. Saya sempat tanya dalam hati saya, Tuhan, saya kayak gitu tadi, Tuhan marah nggak ya? Dan Tuhan nggak ngomong sih. Saya nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Nanti kalau bisa malah medeni. Tapi tiba-tiba ada lagu rohani yang terngiang di dalam diri saya. Lagu rohani itu berbunyi demikian. I am love, I know I will always be. And I love, yes I love, 'cause you first love me. Sudah saya merasa dicintai Tuhan ketika saya ngomong apa adanya sama Tuhan. Sudah. Saya merasa bahwa Tuhan itu sedang mempersuasi saya dan bilang, bukan tentang kamu. Ini tentang Tuhan, ini tentang firman-Nya. Jadi mulai hari ini, saudara, saya harus pede, saudara, karena Tuhan mengasihi saya dan itu cukup. Saya ingat pada hari Kamis yang lalu, saya berkumpul secara online bersama dengan teman-teman di Tunas Remaja, ya, karena saya memang pembimbing Tunas Remaja. Lalu kemudian saya mendengarkan satu sharing dari seorang anak, sharing firman Tuhan gitu ya. Dia sharing, biasa teman-temannya yang lain mendengarkan. Satu kalimat yang membuat saya berpikir, saudara, dikeluarkan oleh anak kelas 8 SMP. Dia berkata demikian, betapa sedihnya Tuhan kalau misalnya kita itu masih terus berbuat dosa. Saudara, dia berkata, betapa sedihnya Tuhan kalau misalnya kita itu masih terus berbuat dosa. Kemudian saya berpikir, oh iya ya, kehidupan Kristen itu sebenarnya sudah tidak lagi berbicara tentang ini dosa atau ini tidak dosa. Bukan lagi berbicara tentang ini benar atau ini salah, saudara. Kalau kita mencintai seseorang dengan segenap hati kita kan nggak akan mikir benar salah, saudara. Yang kita pikirkan di dalam bawah sadar kita akan berpikir, orang ini disenangkan atau tidak kalau saya melakukan hal ini. Saya melakukan hal ini itu menyakiti orang ini apa enggak? Kalau kita mencintai orang itu dengan sungguh-sungguh. Dan kehidupan Kristen seharusnya sudah sampai di level itu. Kita sudah tidak lagi bertanya kalau melakukan ini salah apa enggak, kalau melakukan itu salah apa enggak. Tapi kita bertanyanya harus, kalau saya gini hati Tuhan itu sakit enggak ya? Kalau saya gini Tuhan itu sedih enggak ya? Dan saya menemukan bahwa kalau seorang hamba Tuhan seperti saya terus merasa tidak berharga dan tidak pede, itu menyakiti hati Tuhan. Nah, saya menangis di hadapan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, sorry ya, saya masih seperti ini. Saudara, sekali lagi saya ingin berkata bahwa identitas kita itu sudah baru di dalam Kristus.
Jangan lagi merasa ada hal-hal dunia yang bisa membuat identitas kita itu semakin lebih baik atau semakin tidak lebih baik. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan Kristus dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematiannya sendiri. Oleh sebab itu jangan lagi kita merasa hal-hal duniawi itu mendefinisikan siapa kita. Nah, lalu kemudian sebagai orang-orang yang dengan identitas yang baru, orang-orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, kita itu harus hidup seturut dengan identitas kita yang baru. Kita nggak boleh hidup sembarangan, saudara. Pertanyaannya bagaimana seharusnya kita hidup dengan identitas yang baru? Nah, di dalam pergumulan saya akan firman Tuhan ini, saya menemukan diri saya tertegur dan diingatkan di dalam pembacaan Roma, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Saya bacakan bagi kita semua. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu janganlah dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, identitas yang baru menuntut kita untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, saudara. Dijelaskan di dalam Roma 6, Paulus berbicara tentang bahwa kita ini dibaptiskan di dalam Kristus. Dan makna baptisan adalah kita itu mati bersama dengan Kristus, lalu kemudian kita bangkit lagi bersama dengan Kristus juga, saudara. Jadi kalau orang dibaptis maknanya itu ya saudara, mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Kira-kira seperti itu. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, tentu kita tidak boleh kembali kepada kehidupan kita yang lama, identitas kita yang lama. Tetapi kita harus meninggalkan dosa kita. Dan kita harus bertanggung jawab dengan identitas kita yang baru. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, tentu adalah hal yang tidak mudah, di mana kita terus berjalan di dalam kebenaran di tengah dunia yang rusak ini. Tetapi kita harus percaya bahwa Roh Allah itulah yang memampukan kita untuk terus berjuang menghidupi kebenaran sebagai manusia baru di dalam Kristus. Saudara-saudara, hari ini kita telah diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Apa respon kita, saudara? Apa respon kita? Tentu kita harus belajar bersama-sama, termasuk saya dan hamba Tuhan yang lain, semua kita, untuk hidup di dalam Tuhan dengan identitas yang baru. Melakukan kebenaran untuk menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi saudara, identitas kita tidak terletak pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi identitas kita yang baru terletak di dalam penebusan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami sekali lagi betapa berharganya kami di mata-Mu. Tuhan tolong kami di dalam hidup kami untuk terus menghidupi identitas kami yang baru sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Ajar kami untuk melakukan kebenaran, melakukan firman-Mu bukan karena kami takut penghukuman dosa, tetapi sungguh karena kami rindu menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami.